Selamat datang di Club Webinar. Terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami untuk mengikuti pelajaran yang sangat penting di dalam menghadapi market yang sedang bull, ya. Kalau kita bicara market yang ada sekarang, kita bicara tentang pergerakan IHSG di dalam wave 5 bullish trend, dan bagaimana cara kita untuk entry apabila Anda berada di dalam continuation stage dari pergerakan sebuah trend. Maka harus ada sebuah entry point yang spesifik, di mana entry point tersebut pada akhirnya nanti akan berujung pada level stop loss dan level take profit, ya. Nah, begitu banyak cara entry, tetapi hari ini saya akan memberikan satu teknik entry yang simple dengan menggunakan candlestick, dan Anda bisa mempelajarinya hanya dalam waktu setengah jam. Lalu Anda mencoba untuk mencari, dan pada akhirnya nanti bisa langsung dipraktekkan ke saham-saham, ataupun kalau Anda trading futures, Anda bisa coba di gold. Syaratnya adalah apabila Anda menggunakan candlestick, Anda harus mengetahui di fase apa saat ini market ini sedang berjalan. Apakah sekarang lagi diakumulasi, artinya sedang konsolidasi untuk breakout kembali, atau dalam kondisi continue atau sedang melanjutkan arah trend. Ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Candlestick itu apa? Anda bisa melihat referensi lain di Google atau di buku Steve Nissen, itu adalah candlestick, the father of candlestick, ya. Candlestick ini adalah gambar dari pergerakan harga yang dibentuk di dalam bentuk seperti lilin. Munai Sahoma itu merupakan orang Jepang pedagang beras yang membuat sistem candlestick ini, ya. Bahkan jauh sebelum technical analysis modern itu muncul, Jepang sudah menggambarkan pergerakan harga naik turun itu di dalam candlestick. Jadi candlestick ini menggambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam market, mulai dari open, terus kemudian closing price, terus kemudian high dan low, ya. Ini penting. Jadi candlestick ini bukan juga kita gunakan semata-mata untuk melihat arah tren, bisa, tetapi itu lebih advance. Dasar daripada penggunaan candlestick sebenarnya adalah untuk mengetahui saya ini mau entry di mana. Karena ingat, di dalam technical analysis seringkali orang mencampurkan antara trend forecasting dengan entry. Trend forecasting semua bisa. Kita melihat ini ada tendensi, misalnya BBNI kita rekomendasikan kemarin akan naik, ya. Kenapa? Itu bukan karena candlestick, tetapi karena pola harganya. Nah, kenapa saya bisa memberikan entry di 5.200 misalnya? Itu karena melihat candlesticknya. Jadi ada dua cara untuk melihat market. Yang pertama melihat arah pergerakan harganya, dan yang kedua Anda melihat titik poin di mana Anda akan hit market. Ini yang harus Anda ketahui dan sepakati bersama, bahwa di dalam candlestick kita tidak mempelajari dulu tentang forecasting, bagaimana melihat harga secara jangka panjang, tidak. Anda harus disiplin di dalam sini. Kita nanti akan mempelajari lagi di webinar-webinar yang lain bagaimana sih caranya memprediksi pergerakan harga. Tetapi di situ jangan tanya entry-nya di mana, karena ini dua hal yang berbeda, ya. So saya ajarkan dulu sekarang menggunakan candlestick untuk masuk ke pasar. Di dalam contoh misalnya kemarin ada BBNI, ya, kita bisa entry, dan nanti saya akan tunjukkan misalnya di Dow Jones atau Gold. Nah, dasar pembentukan candlestick sebenarnya adalah gambar seperti ini. Kalau candlesticknya warnanya hitam, itu berarti hitam atau merah biasanya, itu berarti open itu lebih tinggi daripada close. Jadi open di atas, close-nya di bawah. Ya, open di atas, close-nya di bawah, dan sebaliknya. Yang ada di sini ini disebut shadow. Harga di layar, di running trade, merah nggak masalah. Yang penting harganya, candle-nya warna hijau. Candle bisa saja hijau, tetapi harga di running trade Anda merah. Why? Karena harga di running trade mengikuti harga closing, membandingkan dari harga closing. Closing yang kemarin dibandingkan sama sekarang, harga sekarang. Tetapi kalau candlestick melihat di satu period, di hari itu, ya, harga opennya di mana, close-nya di mana, dan disitulah kita bisa menentukan apakah sekarang market lebih banyak demand atau lebih banyak supply. Ini dengan menggunakan warna daripada candle. Di dalam kasus seperti ini, kalau hitam, open itu selalu di atas dan close itu yang di bawah, ya. Sedangkan waktu kita balik, pada saat dia menguat, open itu pasti di bawah dan warnanya hijau, ya. Dan ini adalah high dan bawahnya adalah low. Yang saya akan sharingkan hari ini dari 200 pattern candlestick yang paling mudah dan paling profitable dengan winning rate yang tinggi, yang disebut dengan the bullish harami. Bullish harami ini seperti ibu mengandung, ya. So, bullish harami is a candlestick chart pattern, ya.
Jadi pattern dari candle yang disebut bullish Harami, karena chart pattern trend itu memiliki nama pattern sendiri. Nah, candlestick beda lagi, ya. Kalau kita melihat di sini berarti memiliki sebuah pattern yang disebut bullish Harami, di mana di dalamnya itu ada isinya. Jadi ada dua candle seperti ini. Ini ada smaller body. Jadi ada candle yang berada di dalam tengah-tengahnya. Jadi misalnya ini tanggal 10, maka tanggal 11-nya perdagangannya itu tidak lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dan juga tidak lebih rendah dari sebelumnya, nyangkut di tengah-tengah. Ya. Ini yang disebut dengan Harami. Mostly, apabila terjadi bentuk seperti ini, yang akan Anda hadapi adalah kemungkinan pembalikan arah apabila harga turun terus, ya. Atau pada saat harga sedang naik, terus kemudian dia nyangkut di tengah seperti ini, artinya harga akan terdiam sementara dan akan melanjutkan kenaikan. Disinilah pada saat kita telat masuk, kita bingung nih, harganya udah naik, aduh kemarin saya telat beli, waktu breakout kemarin saya nggak beli. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus Anda lakukan mencari pijakan baru. Pijakan barunya salah satu yang paling akurat selama ini adalah bullish Harami ini. Oke? Sedangkan bearish Harami ini merupakan kebalikannya. Jadi ada large candlestick diikuti dengan smaller candlestick, dan warnanya kalau kita lihat ya, warna yang kita bicarakan itu nanti kalau bearish Harami ini kita ulang dulu ya. Kalau bullish Harami, konsep dari bullish Harami ini adalah reversal ya, dari turun kemudian muncul seperti ini. Sedangkan bearish Harami, oke, dari naik kemudian dia muncul smaller body dan kemudian tiba-tiba jatuh. Oke. Ini yang akan menjadi satu hal yang paling penting, di mana setelah ada candle black seperti ini waktu di atas, terus kemudian diikuti dengan satu white candle atau black candle, ini lebih parah, maka ini akan membuat pembalikan arah. Jadi kita tahu, Anda harus menemukan terlebih dulu resistennya berapa. Pada saat di area resisten membentuk pola seperti ini berbahaya. Jadi ingat, psikologi daripada Harami itu adalah perhentian, konsolidasi pendek untuk melanjutkan tren atau berbalik arah. Sehingga pada saat munculnya Harami, perspektif kita menggunakan Harami ini ada dua, continuation atau reversal. Continuation itu berarti perlanjutan tren, yang lagi naik dia akan terus naik, yang lagi turun akan turun terus, atau end dari akhir daripada tren sebelumnya. Jadi setelah dia naik, kemudian dia berhenti di sini, lalu mulai berbalik arah, ya. Maka itu yang kita sebut dengan pembalikan arah. Nah, ada juga evening star, tapi nanti saya akan review lagi dengan Harami ya. Saya akan modif Haraminya dan Anda bisa mengikuti. Kalau evening star ini muncul sebuah 3 candle ya, dan ada candle putih, terus tiba-tiba ada yang lompat di atas, dan kemudian setelah itu ada yang menutup seperti ini. Kalau Anda melihat ini di saham, jangan berpikir bahwa ini kepala cangkul yang akan terjadi lalu naik lagi. Mostly ini terjadi berserta dengan pattern. Dalam kasus ini terjadi rising wedge di sini, dan rising wedge itu diakhiri dengan evening star. Jadi muncul sebuah candle kecil di atas ya, terus kemudian dia menutup ke bawah seperti ini. Apalagi ada bearish divergence, ini akan menjadi pembalikan arah yang signifikan. Jadi apa sih yang disebut bearish divergence dan seterusnya? Kita tahu nanti apabila Anda sudah mempelajari di CAT, Anda masuk ke CAT dan Anda menikmati keseluruhan modul di level 1, pasti Anda akan mengerti dengan bahasa-bahasa tersebut. Tetapi sekarang jangan pusingkan dulu masalah bearish divergence, rising wedge dan seterusnya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan saat ini adalah bagaimana Anda bisa melihat pola evening star itu ternyata seperti ini. Setelah ada candle yang menguat, kemudian ada yang tiba-tiba lompat ke atas kecil, dan besoknya merah seperti ini, Anda pastikan siap-siap tanyakan apakah ini evening star. Karena biasanya kita sudah identifikasi ada trend analysisnya, kemudian ada momentumnya, ada time-nya, misalnya di sini ada full moon phase misalnya, kemudian ada evening star, maka mostly dia akan jatuh. Ya, jadi ini seperti puzzle, Anda belajar satu potongan, dan next lagi webinar tentang tren itu satu potongan, dan seterusnya ini nanti digabung menjadi menjadi 4 elemen ya. Momentum, pattern, time, and price. Kemudian ada Maru Bozu. Maru Bozu ini menunjukkan adanya kekuatan yang signifikan di market, apakah itu bullish, apakah itu bearish.
tidak ada kaki sama sekali dan full seperti ini, white Marubozu, black Marubozu. Pada saat ini terjadi artinya itu ada full agree bahwa market itu akan terus naik, artinya berlanjut setidaknya 2-3 bar ke depan. Ya, maybe akan ada yang namanya inside bar di tengah-tengahnya. The next bar mungkin harganya nyangkut, gak naik, gak turun, tetapi harapannya setelah itu akan melanjutkan penguatannya. Kemudian satu yang tidak kalah penting, ada yang disebut engulfing bearish. Kalau tadi candle yang nyangkut di tengah-tengah itu di sebelah kanan, ini candle yang nyangkut di tengah-tengah ada di sebelah kiri. Ini yang disebut engulfing. Kalau Anda melihat seperti ini, engulfing, di dalam kondisi harga itu berada di resisten, tentu Anda harus bisa menentukan resisten itu di mana. Ya. Apabila belum mengerti, Anda bisa tanyakan nanti di Eclipse Starter, atau nanti waktu kita masuk di dalam pelajaran yang lain, mungkin membahas tentang menentukan support resisten, Anda bisa ingat-ingat. Oke, kalau resistennya di level 9.000. Harga sekarang berada di area 9.000-an dan membentuk engulfing seperti ini. Artinya, besar kemungkinan pembalikan arah akan terjadi karena ini merupakan trigger pemicu. Dan bullish engulfing itu kebalikannya, ya. Saya melihat kalau Anda melihat gambar ini, Anda akan melihat ada satu kesalahan di sini. Kesalahannya adalah ini yang tidak boleh Anda lakukan. Apabila Anda melihat ini ada sebut engulfing, berarti kurang teliti karena harusnya bar yang ada di sini ini lebih rendah. Jadi kebalikan daripada harami. Kalau harami candle yang kecil itu ada di sini, sedangkan bullish engulfing itu kebalikan, yang kecil ada di kiri. Ya. Dari begitu banyak, itu kita akan fokus sore ini kepada harami. Ya, harami yang akan kita gunakan untuk continuation pattern, di mana kita akan menjadikan harami, atau kita nanti sebut sebagai inside bar juga boleh. Ya. Ada inside candle gitu, untuk entry. Tapi ingat, menggunakan pattern hanya akan menimbulkan resiko yang besar apabila Anda tidak memiliki price action analysis skill. Knowing supply and demand is also important to using candlestick pattern. Oke, now kita akan mencoba melihat pergerakan harga dengan harami, ya. Pada saat market sedang mengalami bullish continuation, kita akan sangat kesulitan untuk masuk karena harga tidak memberikan kesempatan sama sekali, ya, untuk di dalam hal ini untuk kita action, ya. Di dalam hal ini kita melihat dulu pada gold, kita harus tahu harga itu membentuk kenaikan secara tren atau tidak. Oke. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu yang mana sih yang disebut dengan harami. Oke. Ingat, ada satu bar, kalau continuation berarti setelah dia mengalami satu pola yang kita sebut dengan konsolidasi, atau mungkin membentuk kotak begitu ya. Kita coba menggunakan horizontal line. Misalnya, oke, ini membentuk sebuah area kotak, lalu dia terbang naik. Waduh, saya udah telat nih. Nah, ini Marubozu, bisa dikatakan ini kayak Marubozu ya. Lalu saya harus masuk di mana? Oke, katakan kita sedang berjalan di area yang ini. Lalu kita tahu market ini dalam kondisi bullish. Saya akan turunkan time frame. Misalnya saya mau masuk di di H1. Misalnya. Nah, setelah harga itu naik ya, katakan di sini, kita tahu bahwa dia terus bergerak menguat. Mari kita set dulu tadi harga di tanggal berapa ya, saya lupa tulis tanggalnya supaya kita seragam. Oke, let's say di tanggal tanggal 3 Juni ya, di tanggal 3 Juni. Oke, ini adalah 3 Juni. Waktu itu harga naik. Dan kemudian Anda bingung, ini harga naik, saya udah ketinggalan, bagaimana saya harus melakukan trading? Saya percaya bahwa trennya masih naik. Disinilah Anda bisa melihat ada nggak bullish harami. Katakan ini di saham misalnya ya. Bagi yang saham, Anda bisa berpikir di saham. Nah, pola yang ada di sini, ini membentuk inside bar atau candlestick, walaupun bentuknya tidak harami sempurna, tetapi ada sebuah pergerakan harga yang berada di dalam bar sebelumnya. Maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda mempersiapkan buy dengan menunggu atau memasang buy stop itu di atas garis ini. Di atas harga tertinggi. Di
level tersebut ya. Itu kita bisa masuk di sana. Setelah kita masuk di situ, stop loss kita berarti di low yang ini. Artinya setelah menunggu satu, ini bar ke-1, kedua, ketiga, keempat, buy Anda done. Ini di 1243 dan high-nya 1248. Anda masuk 50 pips itu done. Selama kita tahu bahwa trennya sedang bergerak di dalam kondisi bullish. Lalu kita akan cari lagi ya. Ada nggak di sini? Di sini inside bar, saya lebih menyarankan inside bar-nya warnanya sesuai dengan arah tren yang kita inginkan. Misalnya warnanya hijau. Ya. Di sini tidak ada inside bar, satupun tidak ada. Artinya kita belum bisa masuk dengan inside bar. Inside bar itu ingat pada saat harga running dia memberikan kesempatan kita untuk entry. Di sini tidak ada, di sini mungkin pakai pin bar. Kita ada teknik entry dengan pin bar. Ya. Kalau di CET pada saat Anda belajar candlestick ada beberapa yang memang harus dilatih, tidak hanya satu. Ya. Dan sekarang kita simplify dulu supaya Anda bisa pakai. Lalu kita ketemu lagi di tanggal 8 sini karena trennya masih bullish, kita percaya masih bullish ya. Kenapa bisa bullish? Itu nanti Anda belajar trend analysis. Di sini ada inside bar lagi, lihat. Candle yang ini tidak lebih tinggi daripada high di sini, tidak lebih rendah, maka Anda bisa gunakan buy stop lagi di atas ini. Stop loss-nya bagaimana? Anda bisa stop loss kecil, either di bawah mother candle. Ini disebut mother candle ya, induknya, atau satu bar di sampingnya. Jadi kalau stop loss terlalu sempit, ya kita mungkin ambil ini. Harus di-cut, karena pada dasarnya kita masuk dengan menggunakan inside bar. Kalau Anda tidak cut, maka juga akan susah trading seperti itu ya, kalau kita tidak cut. Karena kita entry-nya based on daripada inside bar. Dan apabila setelah inside bar muncul, lalu muncul inside bar berikutnya, gunakan inside bar yang terbaru. Ya, sekali lagi, kalau kita masuk, lalu muncul inside bar berikutnya, gunakan inside bar terbaru. Di dalam kasus ini 1249,5. Kalau kita mencari 50 pips, di sini high-nya sudah 1253. 50 pips itu udah pasti kena. Lalu di sini muncul lagi satu inside bar. Dan kita menunggu dia break. Akhirnya up lagi 1253, bahkan ini 2 jam saja sudah 50 pips lebih. Ya. Selama tren bullish. Mari kita lihat. Di sini ada lagi inside bar, kita pasang buy stop di sini. Ini ya, inside bar di sini kita pasang buy stop. Tetapi sudah lebih dari 3 bar, harga tidak naik-naik lagi, maka tidak perlu Anda tunggu, Anda cancel saja, berarti tidak akan continue. Di sini ada inside bar. Ini bullish harami. Oke. Setelah turun inside bar dan reverse. Ini juga bisa Anda manfaatkan. Di dalam kasus ini ada inside bar, tetapi membentuk candlestick seperti pin bar seperti ini. Kita boleh spekulasi dalam 3 bar dia tidak kena, kita exit. Ya. Di sini juga ada lagi inside bar 1266. Kalau Anda mau cari 50 pips setelah beberapa jam kena ya, 71 di sini. Mari kita lihat market yang lain. Mari kita lihat Dow Jones. Kalau seandainya Anda tertinggal dan tidak muncul yang namanya inside bar di time frame yang bersangkutan, yang bisa Anda lakukan adalah turunkan time frame, barangkali Anda bisa melihat time frame untuk entry-nya, bukan di major-nya ya, untuk entry time frame-nya Anda bisa melakukan buy dengan metode inside bar atau harami. Ya. Jadi pada saat Dow Jones itu naik dengan signifikan, tentu Anda bingung, saya harus masuk dari mana ya? Saya harus masuk dari mana? Anda bisa lihat, ini ada inside bar, kita hit. Ini ada inside bar, kita juga hit. Prinsip dari inside bar, setelah dia break, dia harusnya running. Kalau dia tidak running, something happen, akan muncul Hikake pattern, sehingga Anda lebih enak menentukan saya akan buang sekarang atau tidak, itu akan lebih ringan. Ya. Dengan satu jurus ini, kita bisa manfaatkan untuk entry. Ini ada inside bar, cukup jelas inside bar-nya dan done di sini. Selama dia tidak turun di bawah sini, Anda bisa hold dan finally take profit. Mostly inside bar ini asal Anda sabar akan menghasilkan result yang cukup baik. Ya. Jadi silakan sekarang Anda mulai coba saham-saham apa yang ada di Indonesia yang
bergerak di dalam tren bullish, tetapi Anda tertinggal, dan carilah inside bar-nya. Inside bar itu bisa Anda lihat dari atas harga tertinggi sampai harga yang ke bawah. Anda bisa lihat screening, apakah ditembus atau tidak. Selama pada perdagangan hari itu tidak ditembus, maka Anda memiliki kesempatan untuk entry dengan inside bar. Inside bar merupakan sebuah strategi yang penting. Untuk take profit, Anda bisa gunakan envelope, seperti yang ada di video A-Club, atau Anda bisa gunakan chart pattern yang lainnya. Nah, untuk saat ini, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dan setelah itu saya akan berikan tugas, Anda silakan mencari inside bar pada gold, baik bearish, ya, ataupun inside bar atau baharami pada saham, dan Anda bisa sharing di A-Club Lounge, ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? It's very simple thing, tetapi it's very work, ya. It's useful, dan sometimes kalau saya ketinggalan, saya berani masuk karena saya yakin harga masih naik. Saya akan masuk tetap dengan menggunakan inside bar atau harami. Oke? Dan Anda akan amazed ya pada saat kita coba, walaupun tidak sering muncul, tetapi pada saat suatu ketika kita ketinggalan dan yang tersisa adalah inside bar, Anda akan merasa bahwa, wah, untung saya ada inside bar ini dan saya masuk, winning rate-nya cukup bagus ya. Oke, ini saya buka harami, Pak Stefanus, yang ingin ditanyakan apa? Ini adalah harami, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Elman, betul, entry-nya adalah pada saat mother candle-nya ditembus. Yang Anda harus waspadai adalah apabila mother candle-nya terlalu besar, kemudian ada harga nyangkut, biasanya non-farm payroll ya, kayak begitu ya. Anda jangan keburu-buru masuk, karena nantinya biasanya akan ada inside bar berikutnya. Di dalam inside bar yang besar itu nanti akan muncul inside bar berikutnya. Silakan difoto, diambil ini, ya, karena ini bisa langsung Anda cari nanti. Apalagi di saham Indonesia akan cukup banyak Anda menemukan inside bar ya. Indikator tidak ada hubungan sama inside bar. Selama bullish trend, Anda yakin itu bullish, carilah bullish harami, inside bar pada tren 45 derajat, dan pada saat mother candle ditembus, Anda masukkan. Oke, thank you very much semuanya. Kita pelajari satu demi satu, sedikit demi sedikit, lama-lama Anda akan memiliki sebuah habit trading yang baik. Sukses selalu untuk Anda, kita bertemu di A-Club webinar yang lainnya.